warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Raffi Aldi Satria. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi pengendalian motor DC dengan kontrol PID. Seperti yang kita ketahui, untuk mendapatkan suatu sistem yang baik, maka diperlukan pengendalian yang baik pula. Salah satu metode pengendalian sistem yaitu metode PID. Yang kita ketahui sebelumnya, untuk rangkaian pengendalian motor DC sudah diketahui fungsinya, yaitu S sama dengan K per J dikali L dikali S kuadrat ditambah B kali L ditambah J kali R ditambah B kali R ditambah K kuadrat, dimana untuk nilai K merupakan 20 dan J sama dengan 5, L sama dengan 20 dan B sama dengan 0,1 dan R sama dengan 5. Berdasarkan fungsi tersebut, maka dapat dimasukkan nilai-nilainya sehingga didapatkan hasil yaitu 20 per 100 S kuadrat ditambah 27S ditambah 400,5. Nah, kali ini kita akan memasukkan fungsi ini pada MATLAB. Kita buka aplikasi MATLAB-nya. Di sini kita buat script baru, lalu ketikkan CLC dan clear. Fungsinya itu untuk menghapus percobaan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu kita mendeklarasikan S sama dengan TF dalam kurung string S, itu berfungsi sebagai operator fungsi transfernya. Selanjutnya yaitu untuk memasukkan parameter ini, kita dapat menuliskannya seperti berikut. G, kita beri nama G sama dengan 20 per 100 dikali S kuadrat ditambah 27 dikali S ditambah 400,5 dalam kurung. Nah, sudah kita buat fungsi ini ke dalam MATLAB, maka dapat kita runningkan untuk mendapatkan grafiknya. Nah, di sini jika terjadi seperti ini, yaitu untuk penyimpanan project kita, itu dapat kita pilih dari folder MATLAB-nya atau kita tentukan sendiri foldernya. Di sini saya menentukan foldernya sendiri, yaitu saya taruh pada praktikum Teken dengan project baru, save. Nah, kalau timbul seperti ini, maka kita pilih add to path supaya nanti tidak akan muncul lagi. Di sini sudah kita dapatkan fungsi dari hasil ini, G sama dengan 20 per 100 S pangkat 2 ditambah 27 dikali S ditambah 400,5. Nah, untuk mengeluarkan sinyal grafiknya, kita dapat menuliskan yaitu step dalam kurung G, lalu kita runningkan kembali. Dapat kita lihat pada grafik sinyal keluaran dari pengendalian motor DC masih kurang stabil atau masih dikatakan sangat buruk. Nah, kali ini untuk melihat bagaimana sistem ini, maka dapat kita keluarkan karakteristiknya, yaitu peak response-nya, lalu kita keluarkan settling time-nya, dan kita keluarkan juga rest time serta steady state-nya.
Bisa dilihat pada rise time-nya yaitu pada detik 0,549, sedangkan untuk peak responnya yaitu pada 0,09,3 dan overshootnya 80,9. Dan di sini settling time-nya yaitu pada 28,5 dan final value-nya 0,0499. Nah, selanjutnya yaitu untuk percobaan ini, pada percobaan pertama yaitu diberi kontrol proporsional. Kita akan memberi pengontrolan proporsional terlebih dahulu. Di sini saya berikan nilai 100 dan kita ketikkan C sama dengan PID dalam kurung KP tutup kurung, lalu kita buat G1 sama dengan feedback G dikali C tutup kurung 1. Nah, pada kali ini yang kita ingin lihat grafiknya yaitu antara pengendalian motor DC sebelum diberi nilai profesional atau nilai KP dan sesudah diberi nilai profesional. Maka stepnya itu dapat dituliskan G dan G1. Kita running kembali untuk melihat hasil grafiknya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk grafik warna biru ini merupakan kontrol yang belum diberi nilai profesional, sedangkan untuk nilai grafik yang merah itu merupakan grafik yang sudah diberi kontrol profesional. Di sini dapat kita lihat peak responnya, settling time-nya, rise time-nya, dan steady state-nya. Pada sistem G1 peak amplitude-nya itu 1,6, sedangkan untuk respon yang G sebelum diberi kontrol proporsional yaitu 0,09,3 dan overshootnya yaitu 80,9, sedangkan untuk yang G1 yaitu 91,7. Sedangkan untuk settling time-nya ketika kontrol yang belum diberi profesional yaitu 28,5 dan yang sudah diberi yaitu 28,9. Bisa dilihat di sini mengalami peningkatan respon. Nah, selanjutnya yaitu kita beri kontrol derivatif. Jadi pada pengontrolan kali ini nilai yang diberi yaitu profesional dan derivatif. Dapat kita tuliskan yaitu KD sama dengan 1 dan pada C nya dapat kita masukkan KP sama 0 dan KD. Selanjutnya yaitu pada percobaan kedua kita beri nilai kontrol derivatifnya. Jadi di sini kita memberikan dua kontrol yaitu kontrol proporsional dan kontrol derivatif. Untuk kontrol derivatif dapat kita masukkan nilainya yaitu 1 dan kita buat lagi fungsi PID-nya itu C1 sama dengan PID KP 0 KD tutup kurung. Nah, kita buat juga fungsi G kedua, percobaan kedua yaitu
untuk melihat sinyal keluaran dari kontrol yang sudah diberikan nilai derivatifnya. Untuk melihat sinyal keluarannya pada G di sini dapat kita ganti dengan G2, G1. Selanjutnya kita akan running. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada grafik yang warna merah itu merupakan sistem yang pertama atau pengontrolan profesional saja. Tetapi pada yang kontrol G2 itu merupakan kontrol ketika sudah diberi nilai derivatif. Jadi pada yang biru ini itu merupakan grafik dari keluaran kontrol motor DC profesional dan derivatif. Untuk melihat parameternya dapat kita lihat, kita keluarkan saja karakteristiknya. Untuk membandingkannya yaitu dapat dilihat di sini ya, untuk sistem G2 dan G1 di sini dapat kita lihat sistem G1 peak amplitudenya itu 1,6 dan overshootnya yaitu 91,7%. Sedangkan untuk sistem G2 peak amplitudenya itu 1,55 dan overshootnya itu 86%. Di sini dapat kita lihat bahwa overshootnya itu mengalami penurunan dan peak amplitudenya juga mengalami penurunan. Sedangkan untuk settling time-nya pada sistem G2 itu 16,1 dan sistem yang pertama yaitu 28,9. Di sini dapat kita lihat juga untuk settling time-nya sendiri yaitu mengalami penurunan juga. Nah, kalau bisa dilihat seperti ini sudah cukup bagus. Tetapi kita memerlukan kontrol yang lebih bagus lagi, yaitu percobaan kontrol profesional dan integratif atau integral. Maka dapat kita tuliskan yaitu nilai KI sama dengan 1 dan dapat kita tambahkan juga C2 sama dengan PID KP dan KI. Dan kita buat juga fungsi selanjutnya itu G3 sama dengan feedback dalam kurung G dikali C3 G dikali C3, 1. Nah, di sini kita akan melihat sinyal keluaran dari kontrol G1 yang mana itu hanya pengontrolan pada nilai KP saja, dan kita akan membandingkannya dengan kontrol yang sudah diberi nilai integralnya. Maka di sini kita dapat ganti G2 itu menjadi G3 untuk melihat sinyal keluarannya. Nah, dapat kita lihat bahwa pada grafik warna merah G1 itu merupakan pengontrolan motor DC dengan kontrol profesional saja. Tetapi pada G3 yaitu pengontrolan untuk nilai profesional dan integral. Untuk melihat karakteristiknya dapat kita keluarkan juga
settling time-nya, rise time-nya, dan steady state-nya. Di sini dapat kita lihat bahwa pada grafik warna biru G3 dan untuk grafik warna merah itu rise time G3 itu 0,247 dan G1 rise time-nya itu 0,217. Dan kita lihat juga settling time-nya antara G1 dan G3, yaitu untuk G1 nilai settling time-nya itu 28,9, sedangkan settling G3 ini 255 detik. Hal ini nambah ya, karena pada pengontrol G3 yaitu profesional dan integral. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menggabungkan ketiga parameter ini, yaitu KP, KD, dan KI. Untuk menggabungkannya dapat kita buat nilai KD-nya itu 10 dan nilai KI-nya juga 10. Lalu pada fungsi selanjutnya yaitu dapat kita tulis C, kita tambah C3 sama dengan feedback C3 sama dengan PID dalam kurung KP, KI, dan KD, tutup kurung. Dan kita buat juga fungsi pada G-nya yaitu dengan menambahkan G4 sama dengan feedback G dikali C4 G dikali C3 maksudnya. Oke. Untuk melihat sinyal keluarannya yaitu kita akan membandingkan motor DC yang dikontrol tanpa PID dan motor DC yang dikontrol dengan menggunakan PID. Maka di sini G3-nya kita ganti dengan G saja. Dan G1-nya kita ganti dengan G4. Selanjutnya kita running. Oke, di sini sudah kita dapatkan sinyal keluarannya yaitu untuk G merupakan grafik yang warna biru dan yang warna merah yaitu pengontrolan yang sudah diberi PID. Kita keluarkan saja karakteristiknya untuk mengukur parameter ini sudah bagus apa belum. Sedangkan untuk sistem yang belum diberi kontrol PID, peak amplitude-nya itu 0,0903 dan overshoot-nya itu 80,9. Sedangkan untuk settling time-nya pada G4 yaitu 25,4 dan setting time pada pengontrolan biasa yaitu 28,5. Di sini dapat kita lihat pengontrolan mengalami penurunan. Dan final value-nya itu untuk G4 bernilai 1, sedangkan untuk sistem yang biasa itu 0,0499. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menentukan nilai KP, KD, dan KI, yaitu dengan cara kita buka apps, lalu kita pilih PID tuner. Jika sudah keluar, kita pilih plan di sini. Kita pilih import dan kita ambil nilai G fungsi yang biasa. Lalu kita import. Nah, di sini sudah terlihat sinyal keluaran dari fungsi pengontrolan motor DC yang biasa. Setelah keluar grafik seperti ini, maka kita pilih type, lalu kita pilih PID.
Untuk melihat responnya, yaitu kita klik show parameter. Di sini untuk menentukan nilai KP, KI dan KD-nya, yaitu kita ganti saja pada fungsi yang kita tadi buat, yaitu untuk nilai KP-nya yaitu 80, untuk nilai KD-nya yaitu 39 dan KI-nya 41. Nilai KD-nya 39 dan KI-nya 41. Oke, kita pilih editor dan kita runningkan kembali. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa grafik yang warna merah ini merupakan pengontrolan yang sudah diberi PID, dan untuk yang biru ini merupakan pengontrolan yang biasa-biasa saja yang belum diberi PID. Untuk melihat karakteristiknya dapat kita keluarkan lagi peak time, settling time-nya, rise time-nya, lalu steady state-nya. Di sini pada sistem G4 peak amplitudonya yaitu 1,03 dan overshoot-nya itu 3,32. Sedangkan untuk sistem yang biasa yaitu 0,0903 dan overshoot-nya yaitu 80,9. Dapat kita lihat bahwa perbedaan antara sistem yang diberi PID dan sistem yang belum diberi PID itu sangat jauh overshoot-nya. Untuk rise time sendiri yaitu pada G4 yaitu 0,202 dan untuk yang sistem biasa itu 0,549. Sedangkan untuk settling time sendiri yaitu pada G4 itu 5,51 dan pada sistem yang biasa itu 28,5. Pada G4 itu lebih cepat, hampir 25 detik. Sedangkan untuk final value-nya itu G41 dan yang biasa itu 0,0499.